Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resrawati dengan NIM 202405010313. Tujuan membuat video ini untuk mempresentasikan makalah akuntansi manajemen dari kelompok 1 sampai kelompok 6 dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Imran SEMAK. Baik, langsung saja untuk materi pertama, ada peranan dan fundamental akuntansi manajemen dalam lingkungan bisnis yang dinamis. Sebelumnya perlu kita ketahui bahwasannya akuntansi manajemen adalah proses mengidentifikasi, mengukur, dan menganalisis kejadian ekonomi yang digunakan oleh manajemen untuk melakukan perencanaan dalam sebuah organisasi. Selanjutnya ada peranan akuntansi, yaitu membantu organisasi dalam mengelola biaya, merencanakan keuangan, mengontrol operasional, serta memfasilitasi pengambilan keputusan yang lebih baik. Tujuannya untuk menyediakan informasi yang relevan dan dapat dipercaya. Dalam akuntansi manajemen tentunya ada yang namanya tantangan akuntansi manajemen. Nah, tantangannya ada perubahan teknologi. Perubahan teknologi menjadi salah satu tantangan utama dalam akuntansi manajemen, dimulai dari kemajuan teknologi yang begitu pesat, yang dimana telah mengubah cara informasi keuangan dikumpulkan, dianalisis, maupun disajikan. Yang kedua ada perubahan regulasi. Mengingat peraturan akuntansi manajemen yang terus berubah-ubah, jadi organisasi itu harus selalu mematuhi peraturan yang terbaru. Yang ketiga ada keamanan data. Dalam mengumpulkan, menyimpan, dan mengelola data keuntungan, keamanan data tentunya menjadi isu yang sangat penting. Nah, selanjutnya ada pengaruh penggunaan informasi akuntansi manajemen. Penggunaan informasi akuntansi manajemen yang akurat dan tepat waktu memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap peningkatan kinerja perusahaan. Untuk materi kedua ada konsep biaya dan manajemen biaya. Konsep biaya adalah sumber daya yang dikeluarkan untuk mencapai tujuan tertentu seperti produksi barang atau jasa. Selanjutnya ada klasifikasi biaya, meliputi biaya langsung dan biaya tidak langsung, biaya tetap dan biaya variabel, biaya produksi dan biaya non produksi. Adapun jenis-jenis jenis-jenis biaya produksi yaitu biaya pemasaran, biaya riset, dan yang terakhir biaya target. Untuk materi yang ketiga ada cost value and profit atau biasa kita kenal CVP dan perencanaan laba. CVP adalah metode analisis yang mempelajari dampak perubahan biaya, biaya tetap, biaya variabel, dan harga jual dan volume penjualan terhadap perolehan laba perusahaan. Adapun unsur CVP itu memberikan gambaran antara hubungan biaya dan hubungan biaya, volume penjualan, dan laba secara sistematis. Adapun unsur-unsurnya meliputi biaya tetap, biaya variabel, volume penjualan, harga jual, margin kontribusi, titik impas, target laba, margin keamanan, rasio margin keamanan, dan yang terakhir rasio margin kontribusi. Break-even point atau BEP adalah titik di mana pendapatan perusahaan sama dengan total biaya yang dikeluarkan, sehingga keuntungan atau kerugian itu sama dengan nol. Adapun manfaat dari CVP itu sendiri yaitu untuk memberikan panduan dalam menetapkan strategi harga produksi agar laba tercapai, sehingga laba maksimal dapat tercapai. Untuk materi yang keempat ada perencanaan laba untuk multi product entry. Perencanaan laba merupakan salah satu fungsi penting dalam akuntansi manajemen yang bertujuan untuk memperkirakan dan mengarahkan pencapaian laba perusahaan di masa depan. Adapun karakteristiknya ada sales mix, margin kontribusi, break-even point multi produk, dan target laba. Manfaat perencanaan laba multi produk itu bisa menentukan titik impas dan target laba, bisa menentukan strategi laba dan promosi yang lebih baik, pengambilan keputusan yang relevan, serta pengendalian risiko dan pengukuran kinerja. Materi kelima ada analisis perilaku biaya. Biaya menurut Mulyadi merupakan pengorbanan sumber ekonomi yang diukur dengan satuan moneter yang telah terjadi atau mungkin akan terjadi untuk maksud tertentu. Adapun klasifikasi biaya itu bisa dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama berdasarkan kemudahan penelusuran biaya, mencakup biaya langsung dan biaya tidak langsung. Berdasarkan perilaku biaya ada biaya variabel, biaya tetap, biaya campuran. Selanjutnya berdasarkan fungsi biaya, mencakup biaya produksi dan biaya non produksi.
Dan yang terakhir, berdasarkan pengambilan keputusan ada biaya yang relevan serta biaya kesempatan. Untuk materi keenam, ada analisis pengambilan keputusan jangka pendek marketing. Dalam dunia bisnis, suatu keputusan yang diambil oleh seorang pemimpin perusahaan merupakan suatu yang harus dilakukan dalam rangka mencakup tujuan perusahaan. Tujuannya untuk memaksimalkan keuntungan sementara dengan memanfaatkan peluang pasar yang ada melalui strategi seperti pemberian diskon, promosi intensif, penyesuaian harga, dan peningkatan pelayanan konsumen. Adapun langkah-langkah untuk mengambil keputusan jangka pendek marketing, yang pertama Anda menyadari adanya permasalahan, yang kedua mengidentifikasi alternatif yang ada, yang ketiga mengidentifikasi perkiraan biaya yang akan dikeluarkan, dan yang terakhir menilai dampak atau faktor kualitatif. Adapun jenis-jenis keputusan dalam pengambilan keputusan jangka pendek marketing, yang pertama ada penentuan harga, kedua promosi penjualan, ketiga pesanan khusus, dan yang keempat prioritas produk untuk dipromosikan, dan yang kelima pemilihan saluran media pemasaran. Baik, itu saja mungkin yang saya dapat sampaikan. Saya akhiri dengan kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.